Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, dilanjutkan untuk thalabul ilmi kita, anak-anakku semua, yaitu tentang jerat-jerat iblis, yang mana lanjutan thalabul ilmi yang lalu-lalu sampai ada rumus 1001 jerat iblis. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah, amin. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melawan jerat-jerat iblis, amin. Maka anak-anakku semua, sangat nikmat sekali untuk kita ketahui ilmunya, sehingga kita bisa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami semua dari jerat-jerat iblis, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah, bahwasanya anak-anakku semua, subhanallah, ada satu hal yang harus kita pahami, pondasi dasarnya, yang mana anak-anakku semua biasanya kita sering lupa dengan pondasi dasar tersebut. Pondasi dasar daripada iblis laknatullah adalah firman Allah di surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Anak-anakku semua, bahwasanya iblis menjawab di dalam Al-Quran tersebut, anak-anakku semua, fabima aghwaytani, bismillahirrahmanirrahim, fabima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini anak-anakku semua adalah pondasi dasar dari kajian kita. Anak-anakku semua, bahwasanya iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku, kata iblis kepada Allah, karena engkau telah menghukum aku, maka pasti aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku, kata iblis, akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan bersyukur, tapi mendapati mereka adalah kufur nikmat. Na'udzubillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah, di dalam firman Allah surat Al-A'raf ini begitu jelas dan gamblang, setan akan mendatangi kita dari depan, belakang, kiri dan kanan. Begitu sangat mengerikannya. Maka tiada sesuatu yang bisa kita lakukan kecuali minta tolong sama Allah, minta pertolongan kepada Allah. Maka anak-anakku semua, salah satunya di dalam firman Allah hadis sahih, yaitu ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Salah satunya bagi anak-anakku semua, kaum muda, ada di situ jalannya, harus diambil. Apa itu? Yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilli, yaitu anak-anakku semua, kata baginda Rasul, ada 7 golongan yang mana dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah, yang pada hari yaumul qiyamah nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu salah satunya di sana adalah wasyabbun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang pekerjaannya itu adalah mendekat kepada Allah. Jadi anak-anakku semua, kalau pekerjaannya itu mendekat kepada Allah, pekerjaannya itu menghafal Al-Quran, murajaah, pekerjaannya itu senang mendekat kepada Allah, pekerjaannya itu mendekat kepada Allah dengan segala cara, maka bersiap-siap mendapatkan naungan di sisi Allah, termasuk mendapatkan kekuatan dari Allah untuk melawan syaitan. Bagaimana caranya kita bisa melawan syaitan? Yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka yang harus dilakukan adalah masyabbun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak muda yang cinta ibadah. Di dalam ibadah itu termasuk macam-macam semuanya. Ada menghafal Al-Quran, ada thalabul ilmi, ada jihad di jalan Allah. Semuanya di dalam kerangka besar adalah wasyabbun nasya'a fi ibadatillah. Maka anak muda yang seperti itu tempatnya adalah di surganya Allah, mendapatkan naungan di sisi Allah, mendapatkan cintanya Allah. Semoga anak-anakku semua seperti itu. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi jamaah niku enggak mudah ya. Lagi ini jalannya yang mana? Kalau kita itu pakai wasyabbun nasya'a fi ibadatillah niku kelewat. Kalau Ustaz Duda kelewat karena bukan mudah. Yai Munib kelewat. Kelewat semua. Ustaz Mikdar juga kelewat. Kelewat semua. Yai Komari kelewat. Yai kelewat. Kalau pakai nasyabbun nasya'a bi idallah wa syabbun nasya'a fi ibadatillah niku kelewat. Kita masuk ke rumah mana? Ustaz Duda pakai, yai saya pakai wa syabbun nasya'a fi ibadatillah, enggak bisa masuk. Kenapa? Itu rumahnya anak muda. Di rumahnya anak-anakku semua. Kalau Ustaz Duda nggak bisa masuk ke situ. Rumahnya, rumah yang lain. Rumahnya yang lain salah satunya adalah menangis di waktu malam menyesali dosa-dosa. Itu mendapatkan naungan di sisi Allah. Ini bisa dilakukan oleh para jamaah semua. Kita semua bisa melakukan rumah itu. Rumahnya yang lain lagi adalah di rumah warajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu saling mencintai sesama manusia, sesama hamba Allah karena Allah. Nah, sesama jamaah mencintai karena Allah, kemudian mencintai karena Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Rumahnya untuk anak-anakku semua yang muda adalah untuk bisa mendapatkan naungan di sisi Allah, mendapatkan kemenangan melawan syaitan. Kita harus hati kita cinta mendekat kepada Allah. Cinta mendekat kategorinya adalah taqarrub ilallah. Di dalam taqarrub ilallah di sana ada ibadah. Di dalam rumah besar ibadah adalah ada menolong agamanya Allah, ada istiqamah thalabul ilmi, ada istiqamah menghafal Al-Quran sampai hafal. Itu semua masuk di dalam kategori wasyabbun nasya'a fi ibadatillah. Kemudian anak-anakku semua dan para jamaah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih.
Maka anak-anakku semua, iblis menika di dalam 1001 jeratnya yang sudah pernah kita bahas beberapa poin dan masih kurang banyak ya. Masih kurang seambrek-ambrek. Di sini ia juga akan membahas yang namanya yaitu di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ini potongan ayatnya adalah dan pasti akan kusesatkan mereka, kata iblis, dan akan kubangkitkan mereka angan-angan kosong. Masya Allah. Jadi salah satu jerat iblis yang begitu mengerikan adalah membangkitkan angan-angan kosong. Membangkitkan angan-angan kosong. Masya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah kami semua, anak-anak kami semua dan para jamaah semua, berilah kami semua kekuatan untuk melawan tipu daya syaitan. Amin. Kekuatan untuk bisa melawan tipu daya syaitan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, syaitan niku sukanya kalau menyesatkan manusia niku kita semua sudah tahu, setan niku menyesatkan. Tapi yang biasanya manusia banyak terkena adalah angan-angan kosong. Contohnya angan-angan kosong menika kalau anak muda niku tipu daya setan. Kita harus berhati-hati tentang itu. Anak muda dibangkitkan angan-angan kosong. Orang tua sama dibangkitkan angan-angan kosong. Tapi beda-beda macamnya. Seperti kalau anak muda dibangkitkan angan-angan kosong menika sehingga terlena di dalam angan-angan kosongnya itu. Masya Allah. Salah satunya contohnya begini anak-anakku semua. Misalnya apa itu namanya siapa niki Mas Sibli misalnya gitu. Mas Sibli contohnya, Mas Sibli umur berapa nak? Umurnya Mas Sibli berapa? 70 70 tahun ketuaan ya. Berapa? 15. Berapa sudah? Oh 15. Oh 15 tahun. Mas Sibli umurnya 15 tahun. Setan menjerat Mas Sibli dengan membangkitkan angan-angan kosong. Ini contohnya. Salah satu contohnya membangkitkan angan-angan kosong itu bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Membangkitkan angan-angan kosong niku adalah aku ini matinya masih lama banget. Kakekku saja umur 70 tahun saja belum mati. Wah, aku nanti masih lama. Aku nanti ya, aku akan nanti cari cewek. Lepas cari cewek, nanti aku akan menikah. Lepas aku menikah, aku akan punya anak. Aku akan punya anak banyak, mungkin 20. Memang kucing 20. Lalu aku akan nanti mengawinkan anakku. Lepas itu aku akan mengawinkan anakku, anakku akan punya anak. Anakku punya anak, lepas itu aku punya cucu. Kalau sudah punya cucu, aku juga ingin cucuku besar. Kalau cucuku besar, aku ingin mengawinkan cucuku. Kemudian cucuku menikah, cucuku punya anak. Anaknya cucu ini namanya apa? Cicit.
Kemudian aku juga kepingin cicitku besar. Aku juga ingin membantu cicitku besar. Lepas itu cicitku punya anak. Anaknya cicit niku napa? Cangga. Wis, enggak apa-apa. Namanya angan-angan kosong enggak apa-apa. Kemudian aku kepingin canggaku ini besar. Kemudian aku juga akan mengawinkan canggaku. Kemudian canggaku punya anak. Anaknya cangga napa? Nun? Wareng. Wareng. Kemudian wareng menikah. Warengnya punya anak. Anaknya wareng napa? Nun? Uget-uget. Udek-udek. Ustaz Mokhtar hafal ya. Udek-udek menikah punya anak. Anaknya udek-udek napa? Dan gantung sewur. Gantung sewur. Gantung sewur menikah punya anak. Anaknya gantung sewur napa? Dan Ustaz Mokhtar jarine wis mentok yai. Nggih. Dan manusia, anak-anakku semua akan ditarik iblis untuk angan-angan sepanjang niku, anak-anakku semua. Angan-angan sepanjang niku. Masya Allah. Masya Allah. Niku yang dimaksud dengan yang namanya tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Dan niku adalah tipu daya iblis. Niku masih beli sama dengan anak-anak semua akan ditipu setan seperti itu. Semoga memahami tipu daya iblis kemudian dilawan. Amin. Nah, niki kalau Yai Munib bagaimana? Umurnya Yai Munib pinten Yai? Umurnya jenengan pinten Yai? 67. Umurnya Yai Munib 67. Yai Munib sudah punya cucu. Nanti Yai Munib akan dijerat oleh iblis, dibangkitkan angan-angan kosong. Aduh, aku kepingin cucuku besar dan aku kepingin melihat cucuku menikah. Maka nggak ingat apa-apa, pokoknya di dalam bayangannya Yai Munib terbayang-bayang indahnya melihat cucunya menikah. Kemudian setelah cucunya menikah, dia akan melihat cucunya punya anak. Indahnya kalau cucuku punya anak. Selepas cucunya punya anak, cucunya melihat anaknya cicit ya. Waduh, aku kepingin cicitku besar. Alangkah indahnya melihat cicitku besar. Makanya niku wau ge aslinya Ustaz Mokhtar enggak sepanjang itu. Kalau cicitnya punya anak niku namanya cocot. Jadi berhentinya di situ karena cuma tok. Nggih. Umurnya kita niku pendek lah. Yang benar bagaimana? Kita harus melawan. Maka kalau ditanya oleh sahabat penduduk surga, nggih. Penduduk surga ditanyain, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bukan calon penghuni surga, tapi penduduk surga. Wahai Amirul Mukminin, kira-kira kapan Anda mati? Kalau orang Indonesia, kapan Anda meninggal? Kalau coro kasare, kapan Anda mati? Niku Sayyidina Umar langsung pingsan. Niku jawaban penghuni surga. Lalu setelah bangkit dari pingsannya, beberapa waktu kemudian dia siuman. Lalu ditanyakan lagi, wahai Amirul Mukminin, kalau saya tanyakan itu jangan pingsan lagi ya. Intinya ngoten, jangan pingsan lagi ya. Kira-kira kapan Anda meninggal? Masya Allah. Masya Allah, setiap saat aku bisa diambil oleh Allah. Maka di dalam maksudnya, di dalam pembicaraan Sayyidina Umar, maka engkau melihat
Aku sangat ketakutan. Aku sangat ketakutan. Subhanallah. Padahal sudah dikasih kabar oleh baginda Rasul menjadi penduduk surga. Maka anak-anakku semua, kita harus melawan di dalam hati dan kolbu kita, otak kita. Hidupku sebentar lagi mati, aku sebentar lagi mati. Kalau anak muda menganggap matinya sebentar lagi, nikmat. Orang tua menganggap matinya sebentar lagi, nikmat. Berarti sudah terbebas dari yang namanya penyakit tulul amal, penyakit panjang angan-angan. Maka anak-anakku semua, panjang angan-angan harus dibuang. Siap? Siap. Dibuang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Anak-anakku semua, kematian kita setiap saat nih, Masya Allah. Jadi anak-anakku semua, tipu daya setan itu menarik panjang, kayaknya kosong. Jadi harapannya itu kayak indah-indah. Padahal kita sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Semoga anak-anakku semua, semoga kita semua dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Jadi anak-anakku semua, tipu daya setan itu adalah membangkitkan angan-angan kosong, membangkitkan panjang angan-angan. Maka anak-anakku semua, kalau terbersit di kolbu kita, wah aku nanti akan menikah, kira-kira rupanya istriku nanti bagaimana ya, setelah aku menikah nanti aku ingin punya anak. Apabila kita berencana seperti itu, ingatlah, itu tipu daya iblis. Yang benar adalah tidak. Aku tidak bisa menjamin umurku. Kalau nanti aku menikah, ya kalau umurku ada. Kalau enggak ada, sebentar lagi. Maka anak-anakku semua, hamba-hamba Allah yang setiap saat mengingat kematiannya, itu adalah hamba-hamba Allah yang istimewa. Dan termasuk di dalam hadis baginda Rasul adalah manusia yang istimewa dan manusia yang sangat cerdas. Maka kata baginda Rasul, ya Rasulullah, ayyul mu'minin al-akyas, ayyul mu'minin al-akyas. Ya Rasul, siapakah ya Rasul orang mukmin yang cerdas itu ya Rasul? Orang mukmin yang istimewa itu siapa ya? Bagaimana itu ya Rasul? Caranya bagaimana? Bagaimana caranya untuk jadi mukmin yang istimewa, yang cerdas? Anak-anakku semua, lawannya cerdas adalah bodoh. Cerdas lawannya bodoh. Berarti kalau tidak bodoh ya cerdas. Kalau enggak cerdas berarti bodoh. Dijawab oleh baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaika akyasu. Kata baginda Rasul, maksudul hadis, kalau itu yang kamu tanyakan dan kalau kamu pengen seperti itu, maka aktsaruhum lil mauti dzikra, perbanyak mengingat kematian dengan sebanyak-banyaknya ingatan. Perbanyak mengingat kematian dengan sebanyak-banyak ingatan tentang kematian. Aksaruhum lil mauti dzikra. Kemudian perbanyak dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kematian. Ulaika akyasu, kalau itu kamu lakukan, ulaika akyasu, maka dirimu termasuk manusia-manusia yang cerdas, istimewa, dan tidak bodoh. Dan kebalikan daripada hadis ini, anak-anakku semua, adalah
Apabila kita banyak niku anak-anakku semua, lawannya banyak nopo? Sedikit. Aksaruhum lawannya banyak berarti sedikit. Jadi kalau kepingin bodoh anak-anakku semua, kalau kita semua kepingin bodoh adalah sedikit mengingat kematian. Na'udzu billahi min dzalik. Kemudian juga aksanuhum baik nggih, mencari bekal untuk akhirat dengan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Berarti kalau kita sesedikit-sedikitnya bermakna bodoh. Maka anak-anakku semua dan para jamaah, kita harus aksaruhum, banyak-banyak ingat mati dan banyak mencari bekal kematian. Itu orang hebat, itu orang istimewa. Maka anak-anakku semua banyak-banyak jihad, banyak-banyak murojaah Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, banyak-banyak menolong agamanya Allah, banyak-banyak ibadah. Siap-siap mendapatkan surganya Allah. Siap dapat surga? Ayo sebanyak-banyaknya. Kenapa kamu banyak jihad? Saya sebentar lagi mati. Kenapa kamu banyak menolong agamanya Allah? Ya, saya setiap saat akan mati. Aksaruhum lil mauti dzikra. Banyak-banyak mengingat mati. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu melawan tipu daya iblis. Amin. Amin. Yaitu anak-anakku semua, iblis dan setan menyuruh manusia untuk lupa mati, sedangkan perintahnya Allah dan Rasulnya adalah selalu mengingat mati. Maka anak-anakku semua, kalau kita lupa mati, itu adalah perangkap iblis. Kalau kita semua banyak mengingat kematian, ingatlah itu semua adalah petunjuk dari Allah. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bil huzuz bi hadniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku semua dan para jamaah, kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, kita terapi dulu. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang sehat semoga dijaga kesehatannya oleh Allah. Amin. Monggo dipejamkan mata sambil bersolawat sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaihi ya Allah.